Kisah penipuan kelas kakap yang menggemparkan masyarakat Indonesia bahkan dunia ini terjadi di era kekuasaan Soeharto, tepatnya di tahun 70-an. Meskipun tak tamat SD, ia nyatanya memiliki ide jenius yang mampu membodohi orang se-Indonesia, termasuk kaum elit pemerintahan dan ulama. Cuet Zahrafona, wanita asal Aceh yang mengklaim bahwa dirinya mengandung janin ajaib karena bisa berbicara dan mengaji. Masyarakat yang penasaran pun berbondong-bondong mendatangi Cuet Zahrafona untuk menyaksikan fenomena ajaib itu. Mereka rela antre demi bisa menempelkan kuping di perut si ibu dan mendengar langsung janinnya berbicara, dengan berbayar tentunya. Kabar aneh ini dengan cepat menyebar ke penjuru negeri hingga sampai ke telinga para tokoh agama dan elit pemerintahan. Sejumlah ulama yang dimintai pendapat tentang keanehan tersebut memberikan pendapat yang cenderung membenarkan berita aneh itu. Ulama berpendapat, janin dalam perut bisa mengaji merupakan bukti kekuasaan Tuhan. Kun fayakun, bila Tuhan menghendaki apapun bisa terjadi, begitulah tanggapan para ulama. Buya Hamka, pendiri Majelis Ulama Indonesia, juga memberi pendapat serupa. Padahal Buya sebenarnya meragukan ada janin dalam perut bisa mengaji. Buya Hamka sebenarnya tidak percaya. Dia hanya memberi reaksi saat ditanya wartawan dengan menyatakan kalau Tuhan menghendaki memang bisa terjadi. Hebatnya, kasus janin bisa ngaji itu sampai dipercayai oleh Wakil Presiden Adam Malik. Adam Malik diyakinkan adiknya jika janin yang bisa mengaji itu memang benar adanya. Wakil Presiden era Soeharto ini lantas mengundang Cuet Zahrafona agar datang ke istana. Pertemuan Cuet Zahra dengan Wakil Presiden Adam Malik dimuat dalam surat kabar pos kota juga Harian Merdeka di tahun 1970-an. Janin yang bisa mengaji tidak hanya menggegerkan Indonesia, fenomena ini juga menarik perhatian Perdana Menteri Malaysia Tengku Abdul Rahman Putra waktu itu. Serupa dengan Adam Malik, PM Malaysia itu juga percaya janin dalam perut bisa mengaji itu benar adanya. Semua bisa saja terjadi jika Tuhan menghendaki. Bukti yang paling nyata adalah wanita suci Maryam yang bisa melahirkan Nabi Isa. Begitu anggapan yang berkembang kala itu yang umumnya merujuk kasus Cuet Zahra dengan mukjizat wanita suci Maryam. Maka saat itu mayoritas masyarakat Indonesia percaya janin di perut Cuet Zahra memang benar-benar bisa mengaji. Masyarakat juga tidak sadar dan tidak pernah mempertanyakan umur janin di perut Cuet Zahra yang bisa lebih dari 1 tahun. Untunglah kemudian ada Kakanwil Kesehatan DKI Dr. Herman Susilo yang bersuara berbeda. Dr. Herman menyatakan, janin bisa mengaji merupakan hal yang tidak mungkin. Sebab bayi dalam kandungan tidak dapat membuka mulut atau bernafas normal sehingga tidak akan dapat mengeluarkan suara. Karena melawan arus, Dr. Herman diancam akan dibunuh oleh orang-orang fanatik yang mempercayai bayi dalam perut bisa mengaji. Menghindari ancaman itu Dr. Herman lantas bersembunyi. Dr. Herman yang tinggal di Ciganjur ini meninggal dunia pada tahun 1998. Tapi belakangan terbukti Dr. Herman Susilolah yang benar. Bayi ajaib yang bisa membaca Al-Quran ketika masih dalam rahim ibunya adalah bohong alias dusta belaka. Kebohongan Cuet Zahra berakhir di Banjarmasin saat Kapolda memerintahkan anak buahnya untuk melakukan penggeledahan. Kapolres Banjarmasin pun berhasil meringkus Cuet Zahra usai dirinya pura-pura datang dengan dalih ingin mendengarkan suara si janin bersama istrinya dan beberapa polwan. Dengan taktik yang jitu, ia dan tim kemudian menyingkap kain Cuet Zahra, dan ditemukanlah tape recorder. Setelah kedoknya terbuka, Cuet Zahra pun dipenjara. Ia sempat kabur, namun berhasil ditangkap kembali. Tak heran jika akhirnya Cuet Zahrafona dijuluki penipu kelas kakap yang berhasil masuk istana hingga Wapres Adam Malik pun menjadi korbannya. Berita ini bersumber dari Sejarawan Wian Hargonggong, Dirjen Departemen Kebudayaan dan Pariwisata melalui detik.com.